Bab 2884. Nasib buruk. Melihat Stanley Chang benar-benar menyingkirkan hati iblis dan hubungan dengan teman-teman sekte menjadi harmonis, Nicholas Peng memuji beberapa kali. Sebenarnya, aku juga memperhatikan Stanley Chang ini. Dia itu jenius. Tapi aku berencana untuk mempertajam karakternya. Saat itu tiba, langsung terima saja sebagai murid. Sekarang tampaknya, idemu ini lebih baik. Jika kamu benar-benar menerima murid dalam situasi ini, maka bocah ini pasti akan termotivasi untuk berlatih dengan giat. Tapi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap teman-teman sekelasnya, kurasa hanya ada kebencian. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benar, sudah begitu lama di sekte sihir, pemikiran ini tidak terpikirkan." Nicholas Peng juga menyentuh dagunya. Di sekte sihir Wuying, itu adalah lingkungan seleksi alam, situasi lingkungan eksistensi yang bertahan, mana perlu mempertimbangkan begitu banyak. Sebaliknya, membuat Stanley Chang penuh dengan kemarahan dan keengganan, ini membuatnya lebih mudah untuk merangsang potensi. Tapi di sekte pertapa abadi, jika Stanley Chang sejak awal membawa niat marah dalam pelatihan, cepat atau lambat pasti akan bermasalah. Aku lihat kamu berencana untuk pergi, apakah ingin mencari token, perlu bantuanku? Melihat Eric Qin memiliki pikiran, Nicholas Peng mengangkat alisnya dan bertanya, "Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri, kamu fokus saja pada sekte." Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kenapa aku lihat ekspresimu, seperti ingin mengingkari janji?" Nicholas Peng berkata dengan ekspresi waspada. "Omong kosong, jika aku menjanjikan sesuatu padamu, apa mungkin aku akan mengingkarinya? Kecuali hal itu tidak mungkin, kamu segera tangani masalah sekte, kemudian pergi berlatih." Saat Nicholas Peng menyadari sesuatu, Eric Qin buru-buru terbatuk-batuk. Membutuhkan token galaksi, sedikit berlebihan. Dirinya memang sangat ingin mengingkari, tetapi sekarang pasti tidak boleh mengatakannya. "Jangan sampai nanti beri kamu token, alhasil kamu mati di dalamnya, itu benar-benar sangat memalukan." "Bercanda, dengan kekuatanku, memangnya bisa mati?" Nicholas Peng menggelengkan kepalanya, tapi dia juga terganggu oleh kata-kata Eric Qin. Dia bersikap gigih, tetapi kekuatannya memang benar-benar harus ditingkatkan. Kalau tidak, jika benar-benar mati, itu mencari peluang atau mencari kematian. Tidak peduli dengan ekspresi kaku Eric Qin, Nicholas Peng kemudian pergi. Setelah seharian di sekte kebenaran, Eric Qin juga keluar dari sekte itu. Setelah menghitung waktu, sudah waktunya untuk pergi ke sekte Haoyue. Lokasi sekte kebenaran berada di tengah-tengah tiga sekte besar, tiga tempat terlantar. Oleh karena itu, selain pergi ke sekte beruang darah, sekte yang lain tidak terlalu jauh. Setelah terbang selama beberapa hari, Eric Qin juga sudah tiba di sekte Haoyue. Mengambil token yang Yuna Han berikan saat itu, insiden diremehkan oleh murid penjaga tidak terjadi, dan Eric Qin segera menemui Yuna Han. Kekuatan sudah meningkat. Setelah sebulan lebih, sekali lagi bertemu dengan Yuna Han, tatapan mata Eric Qin melihatnya, seketika matanya bergerak. Meski kultivasi Yuna Han masih berada di fase penilaian satu penurunan, aura yang dipancarkan kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan ada energi darah samar di tubuhnya, tampaknya baru saja mengalami pertarungan. Tentu saja, wilayah rahasia galaksi akan segera dibuka, dan aku juga harus bekerja keras. Yuna Han tertawa. Pada akhirnya, itu juga ada hubungannya denganmu. Pertempuran sebelumnya dengan aliansi darah, kali ini setelah kembali, telah mempelajari banyak hal. Jadi, aku pergi lagi ke lautan tak berujung untuk membunuh iblis monster, dan baru saja kembali kemarin. Para kultivator jahat itu tidak cukup beruntung kali ini. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lautan tak berujung pada awalnya adalah surga yang aman bagi para kultivasi iblis, tetapi alhasil, dirinya terlebih dahulu membawa sekte kebenaran membersihkannya, dan bahkan mencabut akar aliansi darah. Setelah itu, Tenno Zhang dan yang lainnya juga bergantian pergi dan membunuh mereka. Sekarang Yuna Han juga pergi ke sana, dalam waktu singkat, di daerah dekat laut ini, diperkirakan tidak ada ruang bagi para kultivator jahat untuk bertahan hidup. "Yuna, saat berada di wilayah laut, apakah kamu melihat seorang pria gemuk?" Eric Qin bertanya dengan santai. "Temanmu?" "Tidak ada, aku belum pernah melihat praktisi pertapa abadi kali ini, yang aku temui hanyalah kultivator jahat." Yuna Han menggelengkan kepalanya.
Eric Kin mengangguk, dia juga hanya bertanya saja. Lautan tak berujung itu sangat luas. Di lautan luas, seorang kultivator sama seperti pasir di sungai Gangga, kemungkinan kecil untuk bisa bertemu. Namun, dirinya masih ingat, bocah Ramaji ini, karena termotivasi oleh perkataannya, ikut menggebu-gebu. Terus berteriak akan pergi ke lautan tak berujung untuk melatih diri, tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Saat masalah di sini selesai, dirinya harus menghubungi bocah ini, lihat sudah kembali atau belum. Mengobrol santai dengan Yunahan, mereka berdua mengobrol sambil terbang menuju zona inti Sekte Haoyue. Suasananya bagus, tapi kelembutan yang Yunahan tunjukkan sesekali membuat Eric Kin sedikit pusing. Yuna, sekte kalian sangat indah. Eric Kin terbatuk ringan dan melihat ke arah lain. Sekte Haoyue sebagai salah satu dari 4 sekte besar di jalur Gunung Sihir, bahkan dulu adalah tempat sekte tertinggi berada. Bagian dalam sekte secara alami megah dan mewah. Apalagi, ukuran dan perkembangan sekte itu jauh melebihi sekte kebenaran. Awalnya menurutku bagus, tapi setelah melihat gedung sekte kebenaran, aku merasa sekte kami memudar. Yunahan tertawa. Di tanah, para kultivator bolak-balik dari waktu ke waktu, dan saat semua orang melihat Yunahan terbang di atas langit, bersama dengan seorang kultivator pria bertopeng di sampingnya, semuanya menunjukkan keterkejutan dan kecemburuan. Di Sekte Haoyue, Yunahan adalah eksistensi yang dikagumi oleh setiap kultivator pria. Tidak tahu pria mana yang memiliki keberuntungan seperti itu, bisa bercanda dan tertawa berdampingan dengan Yunahan. Terbang ke kedalaman sekte, para kultivator di bawah secara bertahap berkurang, dan bangunan di depan adalah tempat keluarga Han. Tiba di posisi ini, Eric Kin dan Yunahan juga melambat dan mendarat ke bawah. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan paman keempat Han, apakah dia ada di sekte itu? Eric Kin berkata. Setelah menghabiskan banyak waktu bersama di lautan tak berujung, Eric Kin dan Suga Han bisa dianggap sebagai teman baik. Paman keempat ada di sekte, tetapi karena masalah formasi bintang padat, suasana hatinya buruk. Aku tidak memberitahunya tentang kunjunganmu. Yunahan menggelengkan kepalanya. Ada apa? Eric Kin mengerutkan kening. Formasi bintang padat ini adalah formasi yang digunakan Sekte Haoyue untuk memadatkan token galaksi. Tapi dirinya tidak mungkin begitu sial, baru saja akan mendapatkan token dari sini, langsung muncul masalah. Alhasil, kalimat Yunahan selanjutnya membuat wajah Eric Kin menggelap. Sebelum memulai formasi bintang padat, kamu perlu melakukan beberapa percobaan untuk memastikan semuanya normal. Hasilnya, formasi yang sebelumnya baik-baik saja, tetapi pada percobaan terakhir, formasi itu tidak berfungsi. Merasa diri sendiri cukup sial, saat memikirkannya, benar-benar langsung bermasalah. Karena pembentukan formasi ini dimulai oleh paman keempat, beberapa orang di sekte, terutama keluarga Fan, melemparkan tanggung jawab pengoperasian yang tidak tepat kepada paman keempat. Yunahan menghela nafas. Formasinya tidak bisa berfungsi, bukankah itu berarti tokennya tidak bisa dipadatkan? Eric Kin mengerutkan kening. Tidak sampai seperti itu. Sebenarnya, situasi ini pernah terjadi di 4 aliran besar. Bagaimanapun, ini adalah formasi, kemungkinan selalu akan ada masalah. Jadi sekte juga mencari master yang pandai memperbaiki formasi. Jika bisa diperbaiki, itu lebih baik. Jika tidak, hanya bisa mencari orang dari 3 sekte lainnya untuk meminta bantuan. Bersambung. Bab 2885. Master kuno. Namun, dengan begitu, para master formasi dari 3 sekte ini ingin mengambil setengah dari token galaksi sebagai kompensasi. Ini adalah pilihan terakhir, Yunahan berkata. Lalu apakah kalian sudah menemukan master formasi? Eric Kin bertanya. Namun, melihat ekspresi Yunahan, tidak ada kekhawatiran, tampaknya bukan masalah besar. Penatua Zhao, yang bertugas menjaga formasi sekte, sudah mencari seorang master, dan setelah dia datang, dia menunjukkan keterampilannya. Memperbaiki bahaya tersembunyi di formasi pelindung sekte. 2 hari ini, master ini juga mempelajari formasi bintang padat, harusnya ada hasil. Eric Kin mengangguk, bisa memperbaiki formasi, orang ini harus memiliki beberapa keterampilan. Ngomong-ngomong, master kuno ini mengaku sebagai murid ke-6 dari formasi iblis. Kata-kata Yunahan membuat jantung Eric Kin berdetak kencang. Yuna, kamu bilang dia adalah murid formasi iblis. Benar,
Dia juga menyebut dirinya seperti itu, dan cara pembentukan formasi memang sangat halus, dan tahu tentang pola dewa. Yuna Han mengangguk. Namun, setelah bertahun-tahun kematian formasi iblis zaman kuno, aku masih bisa bertemu dengan keturunannya. Aku juga cukup terkejut. Erikin, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku juga sedikit terkejut. Erikin menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, murid keempatnya baru saja tiba, dan murid keenam juga ada di sini, begitu kebetulan. Erikin menyipitkan matanya. Di antara 9 murid formasi iblis, kecuali murid ke-9 yang akhirnya berkhianat, 8 murid lainnya semuanya memiliki murid pewaris, dan metode yang digunakan mirip dengan pola dewa ruang hampa. Oleh karena itu, formasi iblis diturunkan dari generasi ke generasi. Pada kenyataannya murid formasi iblis tidak banyak, bahkan bisa dikatakan sangat langka. Seperti generasi Derian O yang hanya memiliki 2 murid selain dirinya, ini juga dia temukan setelah bertahun-tahun seleksi. Dan yang terpenting adalah, sesuai dengan aturan garis keturunan formasi iblis. Orang seperti Qin Xiao dan Alena Zheng, hanya bisa disebut murid dari Derian O yang karena mereka tidak mengaktifkan pola dewa kelahiran dalam waktu 7 hari, jadi tidak bisa disebut sebagai keturunan formasi iblis. Master kuno ini entah asli atau palsu. Jika asli, maka di tangannya, pasti ada 3.600 macam perubahan pola dewa yang sama sekali berbeda dengan miliknya. Erikin sedang memikirkan ini, di pintu depan terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Kemudian pintu mansion keluarga Han terbuka, seorang pria parubaya yang tinggi, kokoh, dengan bau alkohol berjalan keluar. Suga Han yang sedikit kesal karena disalahkan tanpa alasan akhir-akhir ini. Yuna, kebetulan kamu ada di sini. Hei, teman seiman Qin, kamu juga ada di sini. Begitu Suga Han berjalan keluar, dia melihat Erikin dan tercengang. Kemudian dia berkata, kalian datang tepat waktu, ikut aku ke Aula Dewan. Master formasi kuno itu, mentransmisi suara bilang sudah mendapatkan solusi. Tuan Cheng, aku ingat kamu juga pandai dalam formasi. Sekalian bantu aku lihat apakah perkataan orang ini benar atau tidak. Suga Han memikirkan nama samaran Erikin, jadi dia mengganti namanya lagi. Orang ini, selalu tidak senang padaku, jadi jangan sampai tertipu olehnya. Baik. Adapun apakah dia bisa mendapatkan token atau tidak, Erikin tentu saja ingin aman, jadi dia mengangguk. Kemudian Suga Han mengeluarkan kapal terbang, dan mereka bertiga berjalan menuju Aula Dewan Zongmen. Saat memasuki Aula Dewan, banyak orang sudah duduk di dalam. Di antara orang-orang ini, Erikin melihat sekilas, duduk di posisi tuan rumah dan tamu, pria tua kurus mengenakan jubah Taoisme. Rambut putih digulung menjadi sanggul di bagian atas kepala, dan diikat dengan mahkota batu giok yang diukir dengan pola naga dan phoenix. 8 diagram di atas jubah yang lebar ditenun dengan benang sutra spiritual yang berharga. Terutama untaian manik-manik giok yang dimainkan orang tua itu, dengan seiring rotasi, formasi berfluktuasi dan mengalir, sehingga seluruh orangnya diselimuti suasana misterius. Di belakangnya, bahkan ada 2 anak laki-laki memegang kanopi payung kuning, dan seberkas cahaya berhamburan, berputar-putar di sekitar orang tua itu. Jelas-jelas di istana, tetapi memegang payung tinggi-tinggi, merasa kekuatannya sudah mencapai puncak. Terlepas dari apakah orang tua itu nyata atau tidak, tindakannya tidak diragukan. Itu membuat Erikin merasa, dia lebih seperti murid formasi murid dibandingkan dengan dirinya. Tampaknya orang-orang di dalam sedang mendiskusikan sesuatu, dan saat melihat Suga Han bertiga masuk, semua orang juga melirik keluar. Apalagi Erikin yang memakai topeng wajah roh, membuat banyak orang mengerutkan kening. Namun, pikiran semua orang terfokus pada formasi. Erikin ini dibawa oleh Suga Han, seharusnya tidak ada masalah dengan identitasnya, jadi semuanya tidak peduli. Tapi Erikin memperhatikannya. Sejak dia masuk, orang tua berambut putih itu menatapnya beberapa kali, dan tidak seperti yang lain, matanya agak bermusuhan. Ini membuat Erikin sedikit mengernyit alis. Dirinya belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dari mana asal niat permusuhannya yang begitu besar. Apa mungkin orang ini, benar-benar keturunan dari murid ke-6, dan bisa merasakan keberadaannya? Tetapi meskipun beberapa murid formasi iblis tidak senang dengan satu sama lain, juga tidak mungkin sampai begitu emosional, kan? Namun, Erikin juga tidak segan-segan, membalas tatapannya langsung melalui topeng wajah roh.
Orang tua itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Tidak disangka, Eric Qin begitu arogan, jadi dia menarik kembali pandangannya. Suga Han sebagai penatua yang berkekuatan penuh di Sekte Hauiwei, melakukan bagiannya, duduk di samping meja. Eric Qin dan Yuna Han, keduanya mencari tempat terpencil untuk duduk. Melihat orang-orang hampir tiba semuanya, di bagian paling depan meja panjang, seorang pria berjubah penulis terbatuk ringan. Master kuno, aku dengar kamu meminta kami untuk datang, dan mendapatkan solusi untuk memperbaiki formasi bintang padat. Pria itu tertawa dengan arogan. Saat kata-kata ini diucapkan, semua kultivator yang ada di sana memandang orang tua itu dengan gugup. Formasi bintang padat berkaitan dengan wilayah rahasia galaksi, yang setara dengan melibatkan masa depan sekte, dan tidak ada yang akan mengabaikannya. Eric Qin juga melihat ke arah orang ini. Dirinya juga ingin tahu apakah orang ini hanya mencoba membuat nama untuk diri sendiri, menyamar sebagai keturunan dari formasi iblis, atau keturunan sejati dari murid ke-6. Itu benar. Master kuno berjubah Taoisme dan berambut putih menggosok manik-manik batu giok dan berbicara dengan ringan, tidak terburu-buru. Semuanya, formasi kalian rusak parah, dan telah mencapai keadaan di mana Ak dapat diaktifkan lagi. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa sampai di tahap seperti ini, baru mencari orang untuk memperbaikinya. Mendengar ini, kultivator Sekte Hauiwei sedikit canggung. Sebelumnya formasi ini masih bagus, tetapi tiba-tiba rusak, dan tidak ada yang bisa melihat kerusakannya yang parah. Jika ingin memperbaiki formasi ini, kultivator biasa itu tidak mungkin, harus menggunakan pola dewa. Master kuno berkata dengan tegas. Master benar, kami telah mengundang banyak master formasi, dan itulah yang mereka katakan, jadi aku meminta bantuan master. Juru tulis itu berkata sambil tersenyum. Mencari aku, kalian sudah melakukan hal yang benar. Sebenarnya, aku telah berkeliling dunia sepanjang tahun, dan pertemuan ini juga takdir. Master formasi lain tidak dapat berkultivasi dengan baik, tetapi aku dapat menggunakan pola dewa. Kalian harus perhatikan dengan baik, aku bertapa selama 2 hari, demi mencarikan solusi untuk kalian. Mata Master kuno bersinar dengan percaya diri. Kemudian dia berdiri tiba-tiba dan melambaikan tangannya. Kedua jari membentuk pena, dan di bawah arahan Reiki, dia dengan cepat menyapu kehampaan. Kemanapun jari-jari itu lewat, menghasilkan garis-garis emas, dan cahaya yang menyilaukan. Lengan Master kuno berayun semakin cepat, dan garisnya semakin banyak. Akhirnya, boom! Sebuah pola emas yang mempesona, tergantung di kehampaan, seperti mutiara, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Bersambung.